Staf non klinis dilakukan dan didokumentasikan secara berkala minimal 1 tahun sekali sama dengan staf klinis. KKS 6, rumah sakit menyediakan dan memelihara file kepegawaian untuk setiap staf rumah sakit dan selalu diperbarui. Setiap staf rumah sakit mempunyai dokumen dengan catatan memuat informasi tentang kualifikasi. Jadi kalau dokumen, surveyor akan memilih 5, masing-masing surveyor akan memilih 5 dokumen file kepegawaian. Ya, jadi seluruh pegawai harus punya file, nanti ada daftar nama pegawai, maka akan dipilih secara acak oleh surveyor. 5 pegawai untuk 5 dokter, 5 perawat, dan 5 profesional pemberi asuhan lainnya. Ya, kalau rumah sakit Bapak Ibu rumah sakit besar, surveyornya 6, maka jumlahnya jadi 30. Ya, kalau rumah sakitnya kecil, maka file kepegawaian akan diperiksa jumlahnya minimal 15. Ya. Kalau 9, ada survei internasional, saya membawa rombongan 9 orang. Ya, berarti 45 file kepegawaian yang akan diperiksa. Ya, jadi yang akan diwawancara juga 45 pegawai, 15 dokter, 15 perawat, dan 15 profesional pemberi asuhan lainnya. Dan biasanya kalau sudah 3 itu plus yang non klinis, ya, bisa dari kasir, bisa dari keuangan, bisa dari lainnya, ya, PSRS biasanya juga. Kemudian file kepegawaian dibuat terstandar dan selalu diperbarui sesuai dengan regulasi. Diperbarui maksudnya apa? Update isinya ya. Jadi ada, tapi sekarang sudah tidak ketemu lagi saya. Ya. Yang diperbarui adalah kulitnya. Bayangin kalau pegawainya 500, dia merubah 505 pegawai. Ya, bagian SDM-nya tiba sudah lelah. Ya. Nggak taunya itu dalamnya. Jadi setiap dia ada perubahan naik berkala, maka datanya CV-nya berubah. Kalau dia naik pangkat, maka di situ CV-nya berubah. Jadi ada perubahan. Kalau saya tanya, sudah bekerja berapa tahun? 20 tahun. Kok nggak ada perkembangan? Ya. Berarti ada something wrong dengan dia. Ya. Jadi nggak ada perkembangan nih orangnya. Gitu-gitu aja. Jadi tidak ada perubahan di dalam filingnya. Yang paling aktif di rumah sakit pemerintah tuh biasanya, ya, rumah sakit pemerintah banyak tuh biasanya perubahannya, sini. Ya. Jadi seperti itu. Paling tidak ada perubahan pendidikan, pelatihan yang akan mulai dihitung ya untuk second reakreditasi, berarti 1 orang pegawai 20 jam pelatihan. Itu akan dilihat ada sertifikat bahwa pegawai tersebut mendapatkan tambahan ilmu, nggak hanya status quo ante dari tahun pertama sampai 15 tahun kerja. Jadi ini lihat file kepegawaian. Sorry, ini tadi saya belum baca ya. Semuanya harus dari sini ya. Informasi kualifikasi, pendidikan, pelatihan, kompetensi, uraian tugas, proses rekrutmen, riwayat pekerjaan, hasil evaluasi dan penilaian kinerja individual tahunan. Kemudian pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan program, bukti pelaksanaan tentang pendidikan dan pelatihan sesuai program. Jadi nanti surveyor akan meminta program diklat dari Januari sampai dengan Desember 2019. Nama pegawainya, pendidikan apa saja sesuai dengan training need assessment itu tadi yang akan diberikan, ya. Kemudian realisasinya ada enggak? Kan ada yang buat program hebat sekali, realisasinya tidak ada, ya. Jadi realisasinya kalau tidak terrealisasi pasti ada alasan khusus, sebutkan alasannya kenapa. Jadi akan dilihat nih. Kita tidak akan melihat yang lain, kita akan melihat bahwa program diklat ini ada rupiahnya di ujung sana, ya. Berapa rupiah dibutuhkan?
Kemudian dalam RKA rumah sakit ada masuk pendidikan dan pelatihan. Ya, kalau ada program, ada rupiahnya di ujung sana ratusan juta, tetapi di dalam RKA-nya tidak ada program pendidikan dan pelatihan, maka sudah dapat dipastikan bahwa diklat itu tidak berjalan. Karena nggak mungkin kan mengeluarkan uang tanpa ada anggaran rumah sakitnya, ya. Jadi itu harusnya akan dicontohkan oleh supplier. MRK 11 ada program pelatihan MRK, ya. Bukti pelatihan program dilaksanakan setiap tahun. Bukti pelatihan apa tuh? Daftar hadir, ya, undangan, poster, jangan lupa ya itu ya, menyiapkan dokumen. Edukasi diikuti oleh pengunjung, supplier, pekerja kontrak dan lain-lain. Jadi ada edukasi untuk pengunjung. Edukasi pengunjung bagaimana? Ya dengan rambu-rambunya, ya, mungkin dengan apa? Tampilan-tampilan di TV, ya. Bukti evaluasi pelatihan berupa pretek dan poster pelatihan termasuk mampu memoragakan. Jadi pelatihan untuk MFK ini tidak hanya teori, tapi harus terkait dengan praktek juga. 11.1 ini sebetulnya lebih banyak wawancara, ya. Nanti rumah sakit diharapkan dapat menjelaskan dan atau memeragakan bagaimana membuat laporan kalau ada kehilangan, ya, kalau ada keselamatan keamanan, kalau ada tindakan kewaspadaan prosedur partisipasi dalam penyimpanan, penanganan, pembuangan gas medis serta limbah B3, dapat menjelaskan memperagakan prosedur dan peran mereka dalam penanganan kedaruratan serta bencana internal dan eksternal. Jadi ini wawancara lebih banyak karena ini kan sebelahnya dilatih. 11.1 ini harus mampu, ya. Jadi mampu kalau ditanya terkait keselamatan keamanan, kalau ada pencurian laporannya kemana? Kalau ada tindakan, ada orang yang mencurigakan, misalnya di ruangan, perawat ruangan melihat orang mencurigakan, bagaimana melaporkannya? Kemana laporannya? Ya. Itu kalau terkait keselamatan keamanan. Kalau terkait dengan B3 kan bagaimana? Kalau ada tumpahan menjelinya gimana? Ya. Kalau terkait dengan kebakaran kan bagaimana memadamkan api? Bagaimana kalau ada kebakaran? Laporannya kemana? Ya. Ini MFK 11.1, ya. Ada regulasi rumah sakit tentang PKPU 32 tentang proses larangan menyimpan elektrolit kesentat di tempat rawat inap kecuali bila dibutuhkan secara klinis dan apabila terpaksa disimpan di area rawat inap harus diatur keamanannya untuk menghindari kesalahan. Karena elektrolit konsentrat ini harus ada dua cek, ya, ada double cek pada penggunaannya. Jadi ada regulasi tentang proses larangan penyimpanan elektrolit konsentrat sesuai EP. Jadi ada regulasinya. Ada bukti penyimpanan elektrolit konsentrat yang baik, benar, dan aman sesuai dengan regulasi. Maka dilakukan observasinya adalah melihat tempat elektrolit konsentrat. Elektrolit konsentrat diberi label obat dan harus diwaspadai atau high alert sesuai dengan regulasi. Maka ada stiker high alert yang ditempel pada tempat penyimpanan elektrolit konsentrat. Lihat label pada setiap elektrolit konsentrat. Jadi dos elektrolit konsentrat kalau sudah dibuka, maka setiap ampulnya harus ditempel tanda high alert, ya. Tapi kalau masih di gudang, masih dosnya belum dibuka, boleh dalam dosnya saja ditempel stiker high alert, ya, kalau masih di gudang logistiknya. Tapi kalau sudah terbuka, maka satuan terkecilnya harus ditempel. PKPU 3.3 Rumah Sakit menetapkan pengaturan penyimpanan dan pengawasan penggunaan obat tertentu. Obat tertentu yang dimaksud di sini adalah produk nutrisi, obat dan bahan radioaktif, obat yang dibawa pasien sebelum rawat inap mungkin memiliki risiko terhadap keamanan, obat atau program atau bahan bantuan pemerintah atau pihak lain, obat yang digunakan untuk penelitian.
Setiap rumah sakit harus membuat rencana lokasi penyimpanan obat emergensi, contoh troli obat emergensi yang tersedia di berbagai unit pelayanan, kemudian obat untuk mengatasi shock anafilaktik di tempat penyuntikan, dan obat untuk pemulihan anestesi di kamar operasi. Ada obat emergensi disimpan di lemari emergensi, troli, tas, ransel, kotak, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan di tempat tersebut. Prosedur untuk memastikan ada kemudahan untuk mencapai dengan cepat tempat penyimpanan obat emergensi jika dibutuhkan. Jadi tempat penyimpanannya harus mudah dicapai, mudah diambil. Ada regulasi pengelolaan obat emergensi yang tersedia di unit-unit layanan agar dapat segera dipakai untuk memenuhi kebutuhan darurat serta upaya pemeliharaannya dan pengamanannya dari kemungkinan pencurian dan kehilangan. Regulasi tentang pengelolaan obat emergensi di unit-unit layanan sesuai dengan EP. Ada bukti persediaan obat emergensi lengkap dan siap pakai. Ya, bukti daftar obat emergensi di setiap tempat penyimpanan. Regulasinya ada. Kemudian juga aman, bahwa amannya adalah berarti semua obat emergensi atau troli emergensi menggunakan kunci apa Bapak Ibu? Kunci register. Jadi kunci yang ada nomor registernya. Ya, Bapak Ibu akan beli mungkin pesan, kemudian nanti akan mendapat satu seri nomor, itu menjadi tanggung jawab instalasi farmasi. Ya, menjadi tanggung jawab kepala instalasi farmasi yang akan mengunci semua troli emergensi. Ya, biasanya kalau gedungnya 4 lantai ada 4 troli emergensi di situ, ditambah IGD, ditambah ICU, ditambah OK, terserah ketentuan rumah sakit mau punya troli emergensi berapa, tapi itu harus semuanya terkunci. Kemudian bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara menggantinya, harus ada pedomannya, harus ada SPO-nya. Ya, bukti daftar obat emergensi di setiap tempat penyimpanan. Jadi daftar obat emergensi akan Bapak Ibu sebagai asesor harus cek. Ya, daftarnya mana, isinya apa saja, kemudian harus cocok antara daftar dengan obatnya. Ya. Kalau dipakai berarti harus segera diganti oleh instalasi farmasi sekaligus mengganti kunci registernya. Ada bukti pelaksanaan supervisi terhadap penyimpanan obat emergensi dan segera diganti apabila dipakai dan kedaluarsa atau rusak. Jadi supervisi tadi ada supervisi mengenai suhu yang dilakukan oleh apoteker, tapi nggak apoteker yang mengerjakan ya, tapi nanti yang menganalisa apoteker tentunya. Kemudian supervisi mengenai obat-obat emergensi ini. Ya, bukti tentang catatan supervisi penyimpanan obat emergensi. Kalau ada 4 apoteker berarti seluruhnya dibagi 4. Jangan supervisinya dikerjakan oleh kepala instalasi sekedodoran ya. Jadi 4 apoteker itu melakukan supervisi sesuai dengan pembagiannya. Ya, kemudian lihat fisik obat sesuai dengan jumlah dan daftar obat. Ya, kemudian obat-obat emergensi itu harus terjaga. Ya, biasanya ada checklistnya. Kalau apoteker dibuat checklist, Bapak Ibu mungkin bisa mendapatkan yang ada checklist untuk khusus checklist supervisi. 41. Regulasi ditetapkan untuk menentukan pengertian dan syarat kelengkapan resep atau pemesanan. Kelengkapan resep ini adalah persyaratan atau elemen kelengkapan yang paling sedikit meliputi ya, persyaratan atau elemen kelengkapan paling sedikit meliputi A sampai dengan D pada maksud dan tujuan, data identitas pasien secara akurat dengan stiker ya, elemen pokok di semua resep untuk permintaan obat dan instruksi pengobatan, kapan diharuskan menggunakan nama dagang ataupun generik, kapan diperlukan penggunaan indikasi seperti Pro Renata atau jika perlu untuk instruksi pengobatan, jenis instruksi pengobatan berdasarkan atas berat badan seperti pada anak-anak, lansia dan rapuh, populasi khusus, jenis lain, kecepatan pemberian obat ya, misalnya infus berapa jumlah tetesannya, kemudian instruksi khusus sebagai contoh titrasi, tapering off dan rentang dosis.
Kemudian bukti pelaksanaan pengelolaan resep khusus. Yang ada bukti untuk resep khusus seperti darurat, standing order, berhenti otomatis atau automatic stop order itu adalah khusus. Yang masih banyak digunakan adalah automatic stop order adalah untuk ketorolak. Ya, ketorolak ini kadang-kadang bablas. Ya, padahal dia harus 5 hari sudah stop. PKPU 42 rumah sakit menetapkan individu yang kompeten dan diberi kewenangan untuk menulis resep, meminta permintaan obat atau instruksi pengobatan. Bukti tersedianya daftar staf medis yang kompeten dan berwenang menulis resep, tadi sudah dibuat ya. Kemudian regulasi tentang pembatasan jumlah resep atau jumlah pemesanan obat oleh staf medis yang mempunyai kewenangan. Ada regulasinya. Kemudian bukti daftar staf medis yang mempunyai kewenangan ada di unit layanan farmasi. Jadi farmasi tahu betul bahwa memang dokter tersebut boleh membuat resep. Ya. Mohon diingat jangan sampai ada dokter yang membuat resep pada saat survei SIP-nya udah habis. Satu hal yang harus ditingkatkan awareness-nya adalah ini kan satu tim, PPA dengan pasien. Tapi coba kita renungkan dua pihak ini. PPA mendapat pendidikan bertahun-tahun, ya. Operasi akademik sampai spesialis, subspesialis, dokter, nurse juga begitu, bisa 10 tahunan lebih. Lalu kompetensi yang begitu tinggi, masuk rumah sakit dapat kewenangan memberikan pelayanan, semua tentunya serba mudah. Tetapi PPA individu hanya satu shift. Bagaimana pasien? Pasien itu masuk rumah sakit banyak proses yang sebenarnya dia bingung dan itu seperti masuk hutan. Ditambah lagi pasien tidak pernah mendapat pendidikan menjadi pasien. Beda kan dengan PPA? Ini bedanya yang paling besar. Mungkin kita sadar, tapi dalam tenggelam dalam rutin ini seringkali hilang. Lalu satu fakta yang sangat penting adalah di rumah sakit satu-satunya pihak yang 3 shift hanya pasien. Hanya pasien, karena PPA itu satu shift. Sehingga putus-putusnya pasien nggak putus. Saya menjadi pasien TKR kiri tahun 2014 di Jakarta Selatan, TKR kanan di Solo. Masuk rumah sakit pernah juga demam tifoid karena makan salmon. Maksudnya salmonella. Jadi saya paham betul itu 3 shift. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, PCC menyatakan kalau membuat keputusan pasien itu yang punya badan, yang punya nyawa, pokoknya jangan ditinggal. No decision about me without me. Jangan ada keputusan tanpa saya. Nah ini pelik nih dalam beberapa hal. Ada pasien yang negatif, yang merah, bla bla bla. Nah PPA kami kan sudah paradigmanya melayani pasien, kan cukup sekarang. Haruslah berpartner dengan pasien. Maka gunakanlah moto yang dikembangkan KARS, kebetulan saya membuat BPIS, beda dengan BPJS. Bila pasien itu saya. Begitu kita lakukan assessment, kita bayangkan pasien itu keponakan saya, paman saya, kakek saya, apalagi istri saya, suami saya. Jadi selalu itu harus digunakan. Pasti beda. Karena dasarnya adalah komitmen. Oke? Setelah diberikan penjelasan, minta persetujuan. Anda setuju? Setuju. Ya, sederhana itu. Ayatkan 1.1. Kalau Anda laporan apa? Belum? Nah, skenario, cara belajarnya begitu. Ya, saya mengajarnya gimana kalau begitu? Saya prosesnya seperti ini. Yang saya katakan pasal-pasal yang tersebar itu ada harus langsung menjadi. Ya. Saya dapat mau juga
Jadi format juga dari peraturan ya, standar PP di 51 PP 2. Jadi ini nggak keluar dari standar ya, karena biasanya begitu. Nah, supaya nggak sulit, sudah dirampungkan, disiapkan di dalam koridor 10. Tidak skenario itu. Nah, supaya itu mudah mempelajarinya, Anda buat menjadi standar proses. Masa juga harus tak dibuatkan? Iya. Ya udah, saya buatkan semuanya. Ya, stabilisasi, kemudian laksanakan. Nah, apa kalau aset atau keluarga menolak? Ya, lupa ya. Kalau menolak, jangan lupa ditanyakan alasannya dulu, karena akan kita evaluasi ya untuk semua amat tadi. Nah, kemudian dijelaskan konsekuensi dari penolakannya, ditulis di form regulasi. Dan kemudian tetap menolak. Nah, saya katakan tetap menolak. Tadi kan sudah dijelaskan tadi itu ya, apa risikonya kalau tidak dirujuk. Tetap menolak, maka membuat penolakan. Nah, jadi kalau Anda sudah paham seperti ini, Anda paham proses, kemudian Anda paham bukti-buktinya, Anda tulisannya kan gampang kan? Ya, gampang apa kan? Jadi terlaksananya fungsi rujukan, Anda kan di standarnya itu. Jadi ini mas jawabannya. Jadi Anda cari kasus-kasus tuberkulosis, cari kasus-kasus connect yang dirujuk. Apakah prosesnya sesuai dengan ini? Itu fungsi asesor. Oke. Dalam bentuk asesmen tambahan. Ini untuk pasien-pasien GDI. Sama juga. Pasien-pasien connect tadi, Anda memiliki suatu asesmen awal obstetrik. Tapi untuk kegawalan maternal atau ibu hamil, Anda membuat asesmen tambahan. Bisa begitu. Jadi tidak satu asesmen awal yang kompleks. Asesmen awal nanti Anda bisa konsultasi ke Pak Niko. Pak Niko setuju bahwa asesmen awal bisa general, cukup sederhana, tapi nanti akan dilengkapi dengan asesmen tambahan. Nah, kemudian setelah itu Anda lihat, nah proses di sini, saya tetap ingin Anda paham bahwa AP1 ini yang tadi saya ajarkan juga ke teman-teman yang belajar rekapitulasi MRN. Anda lihat di AP1, 1 rawat inap, 1 rawat inap, 1.1 rawat inap, 1.2 rawat jalan, dan 1.3 gawat darurat. Nah, pada waktu di gawat darurat pun, hasil asesmen awal pasien gawat darurat menghasilkan diagnosis dan masalah. Paham ya? Jadi rekam medisnya harus ada masalah. Ibu hamil tadi masalahnya apa? Perdarahan atau partum tadi masalahnya apa? Dan kemudian di AP4 Anda bisa menunjukkan di bukti D-nya ini apa? Dokumen apa? Rekam medis bahwa hasil asesmen saya BPJS dengan perawat telah diintegrasikan. Buktinya apa? Jangan bilang pokoknya. Apa bukti integrasi? Jadikan satu. Asesmen jadikan CBP. Jadi apa buktinya? Asesmen awal dokter dan perawat diintegrasikan. Baru mikir sekarang. Beritahu melarikan diri, maka hal-hal risiko yang ada adalah dirinya membahayakan dirinya, dia mau bunuh diri atau dia penyakit menular yang sangat hebat sehingga ntar lagi bisa plus,
membahayakan masyarakat, yaitu dia misalnya mau psikiatri menyerang orang atau menular. Reda dari Rumah Sakit Elizabeth Batu. Yang saya ingin tanyakan untuk implementasi PRMRJ ini, untuk yang melakukan resumenya, jadi membuat tabel itu siapa, dan mengidentifikasikan oh pasien yang ini perlu dibuat PRMRJ. Karena selama ini kan rumah sakit kami menggunakan SIM RS, jadi kalau untuk melihat rekam medis pasien sebelumnya sebenarnya bisa dari komputer langsung. Nah, nanti kalau memang perlu ada form khusus PRMRJ ini, nanti siapa, oh yang ini harus ini, lalu nanti formnya itu sendiri yang hardcovernya itu diletakkan di mana. Karena untuk rawat jalan kami nggak pakai status seperti rawat inap. Saya Emi dari RSI PDHI. Mau menanyakan tentang ARK 12 admisi rawat inap, itu kan ada proses screening tentang kebutuhan pasien preventif, kuratif, paliatif. Nah itu dokumentasinya itu ada di mana? Kan satu pasien bisa juga dia mempunyai kebutuhan kuratif maupun preventif. Misalnya pada pasien HT emergency gitu dia ada preventifnya untuk mencegah stroke-nya atau juga bisa juga untuk kuratifnya. Saya Lulu dari RSI PDHI hendak menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama ini terkait dengan ARK 4, yaitu tentang MPP. Tadi disebutkan bahwa MPP itu kan bukan PPA aktif. ARK 31 kalau MPP induknya. Oh iya, Chef. Untuk MPP ini bukan PPA aktif. Yang saya tanyakan sebenarnya untuk MPP itu kan bisa dokter atau perawat ya, Dok ya. Salah satu syarat dokter atau perawat itu kan bisa dapat memperpanjang STR-nya. Nah, bagaimana status MPP ini ketika tidak bisa melakukan pelayanan ke pasien untuk memperpanjang STR-nya? Itu harus kompleks, ada soal kompleks, sehingga ketika pasien itu datang 2 bulan 4, siapa yang menentukan form ini harus buat pasien ini, gitu kan? Ya udah, tentukan ya yang menentukan. Maka pahami dulu nih ARK 43 ini dipahami dulu bersama, baca semi, cermat dan berulang, maka akan muncul pendapat-pendapat dari para DPJP dan tentu manajemen. Jadi kriteria siapa ngisi? Jadi kan di pasien di 2 bulan 4 pasien berobat ke jantung, maka ada status rawat jalan jantung. Habis itu dia mesti ngoper ke sini, yaitu DPJP, udah pasti DPJP. Kalau disuruh lagi orang lain, tentu bikin menambah proses. Kemudian P3, perencanaan pemulangan pasien, discharge planning, difasilitasi MPP, formnya masuk RM. Jadi harus dipahami konsep IAR itu adalah semua PPA akan mengumpulkan informasi. Jadi discharge planning ada informasi, ya. Form A, form B dari MPP itu ada informasi. Dan itu yang dulu pernah bilang, bukankah MPP itu bukan PPA, jadi nggak boleh masuk ke rekam medis. Enggak, konsep dari SNARS itu informasi dikumpulkan, ya. Jadi discharge planning, form A, form B dan seterusnya, itulah merupakan informasi yang pasti sebagian dibutuhkan, ya, ada yang dibutuhkan. Yang kedua, jadi masuk rekam medis dari RSPDHT, PDHI. ARK 12 prioritas, ya apapun ada dia kebutuhan kuratif, kebutuhan preventif, yang paling pokok, paling atas apa gitu ya. Jadi yang paling tentunya kebutuhan-kebutuhan lainnya akan
akan diatasi ya. Dokumentasinya ya rekam medis. Tadi saya beri contoh untuk karena memahaminya kadang-kadang susah. Preventif yaitu kita screening luka tusuk paku kotor. Nah, preventif, prioritas preventif karena kata maksud tujuannya adalah bahwa mencegah perburukan. Nah, ini prioritas dulu, mencegah perburukan. Tapi tentu kita nggak menunggu pemberian ATS-nya akan dapat mencegah kejang-kejangnya, tetanusnya dan seterusnya apa tidak. Ya, yang lainnya lalu diberikan ya, antibiotik, bla 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 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir RSI, pilihannya juga sama. ARK 4 MPP, ARK 31 ya MPP. Jadi MPP itu tidak memberikan asuhan kepada pasien ketika dia bertugas sebagai MPP. Jadi nggak ada soal STR segala macam. Nah, memang kualifikasinya yang bagus perawat. Nah, tentu dalam banyak rumah sakit perawat itu masih dipekerjakan. Oleh sebab itu ketika dia bertugas sebagai MPP, dia tidak bertugas sebagai PPA. Ya. Kasus lain maka ditugaskan kepala ruangan sebagai MPP. Ini tentu saja kurang bagus karena MPP itu harus nempel sama pasien. Jadi pasiennya masuk ranah ruangan A, kemudian diputuskan pindah ICU, maka MPP harus ikut. Nah, kalau kepala ruangan A itu menjadi MPP nggak bisa nih nanti, ya, jadi terkendala. Tapi sekali lagi dia pada saat bertugas MPP shift pagi itu dia tidak bertugas sebagai perawat aktif, sehingga diskusi mengenai nurse yang punya kewenangan lebih dan seterusnya. Jadi sekali lagi MPP itu bukan PPA ya, itu harus dipahami. Dia bukan PPA, bukan PPA aktif pada saat dia bertugas sebagai MPP. 58 nilai normal. Kalau spesimen tadi di radiologi nggak ada. Di sini nilai normal radiologi nanti akan ada. Saya kira ini nggak ada masalah. Penetapan evaluasinya biasanya di laporan, kalau laboratorium nilai normalnya pasti ada ya. Hasil hematologi, hasil kimia darah dan sebagainya. EP2 secara khusus pemeriksaan lab harus dilengkapi permintaan pemeriksaan tertulis dari ringkasan klinis. Ini tentu supaya masuk ke peraturannya. Dan tentu nanti akan dilihat form-form permintaan apakah diisi. Biasanya di daerah diagnosis. Nah, sekarang mutu. Mutu ini memang agak rumit. Spesialis patologi klinik harus mengembangkannya. Biasanya PMI ini pemantapan mutu internal seputar QC, quality control dari reagensia. Jadi reagensia akan diukur tentang QC, mau dilihat 2 SD-nya melewati apa enggak, 2 standar deviasinya. Kalau dia keluar namanya outlier, sehingga harus dilakukan sesuatu koreksi. Validasi metode tes, surveillance harian, tes reagen dan koreksi cepat. Nah, tes reagen ini gunakan 56 PP3 yang tadi tabel. Ini dia nih. Ya, jadi ini kalau kita lihat kan EP yang ketiga nih, 56 EP3 ini adalah pelaksanaannya dan akan mendukung atau dipakai untuk EP4 ini. Oke. PME pemantapan mutu eksternal saya kira nggak ada masalah, umumnya selalu ada. Jadi itu buktinya berupa sertifikat dari PPFK atau dari swasta. Ini contohnya.
510 laboratorium rujukan, di sini tambahannya adalah izin sertifikasi di depan tadi AP5 sudah. Kemudian ada PME dari si laboratorium tersebut minta. Nah, EP34 adalah staf yang melakukan review dari mutunya. Tentu saja dari bukti-bukti yang disampaikan. Dan staf ini harus ada penunjukan pasti untuk memenuhi EP3 dan EP4. Kemudian EP4 setiap tahun dia harus buat laporan sesuai dengan EP-nya kepada pimpinan laboratorium ini, Prodia, laboratorium ini memenuhi mutu, jadi bagus, bisa diteruskan atau belakangan kurang bagus, saran supaya diganti atau apa. Sekarang kita masuk ke pelayanan darah. Pelayanan darah itu ada 511, 511.1, 511.2. Dari Kemkes disampaikan beberapa hal supaya mengacu kepada regulasi-regulasi ini, terutama yang PMK nih, PMK yang mudah ya. Permenkes 83 2014 tentang OTD, BDNS, Bangda Rumah Sakit. Permenkes 91 2015 tentang standar pelayanan darah. Permenkes 92 2015 tentang bisnis kerjasama PKM, OTD dan rumah sakit. Jadi AP6 sama seperti AP5, regulasi pengorganisasian pengaturan pelayanan terintegrasi, pelayanan RIR terintegrasi. jam saya kira nggak ada masalah. Daftar dokter spesialis sama ya, rutin maupun ya kadang-kadang diundang untuk hal-hal khusus, dapat dihubungi berarti nomor telepon. Rujukan keluar, kalau keluar itu umumnya ke rumah sakit, sehingga sertifikat mutu pasti sertifikat akreditasi rumah sakit. MOU nggak ada masalah. Satu pintu tadi kita udah bahas, nggak bisa ruangan mengatakan ini harus kirim ke rumah sakit lain aja, dan enggak, satu pintu. Kepala, saya kira diskusinya sama, uraian tugasnya juga sama jenisnya. Sekali lagi uraian tugas ini minimal ya, kalau mau ditambah yang lain silakan aja. Dan tadi pola kerja jangan lupa. Jadi dokter adalah kepala pelayanan radiologi ya. Dia dokter memonitor, mengevaluasi semua jenis pelayanan. Kan di sana ada poli, di sana ada cath lab. Gimana caranya dokter? Iya. Jadi saya tiap akhir bulan minta laporan dari instalasi, dari poli, USG poli, kemudian cath lab-nya, dari echo-nya, pusat diagnostik, semua. Nah, itu contoh pola kerja. Sama seperti itu. Ketenagaan juga diskusinya sama. Kalau dokter di sini EP3. Nah, jadi dokter ini kan ada spesialis radiologi. Di poli ada USG Obgyn, spesialis Obgyn, oke. Ada juga USG urologi, spesialis BU, udah urologi. Ini semua diminta di kredensialnya. Di cath lab pasti jantung, echo juga jantung, bla bla bla. Kemudian EP2 staf RIR yang lain ya pasti radiografer sama fisikawan medis. Supervisi tadi kita udah bahas, harus ada checklist. Analis pola ketenagaan juga sama, menghitung beban kerja, beban pemeriksaan, time motion, waktu dan seterusnya, sehingga akhirnya harus tampil dari perhitungan itu berapa spesialis radiologi yang dibutuhkan, termasuk yang anak-anak di luar tadi, Obgyn berapa di poli, di cath lab berapa dokter jantung yang perlu, bla bla bla. Sekarang risiko. Nah, risiko ini pada dasarnya sama kecuali ada tentang radiasi.
Jadi yang diminta pertama EP1 program manajemen risiko pelayanan RIR yang tentu terkait radiasi. Jadi di sini radiasi muncul. USG tidak ada radiasi, ya, ultrasonik. Cath lab ada radiasi, harus muncul. Lalu pelatihan tadi udah, laporan-laporan juga ada. Nah, sekarang 631. 631 diskusinya harus ada. Jadi kalau kita perhatikan EP1 ini tentang inform consent. Lalu diskusi berjalan. Loh, apakah semua pemeriksaan radiologi perlu inform consent? Oke. Dia inform consentnya harus terkait dengan EP2. Pasien itu dalam pemeriksaan menurut perhitungan dosisnya akan mendekati atau melewati dosis maksimum radiasi. Bagaimana caranya? Ya, si kawan medis membuat tabel ini. PAB1 adalah tentang pelayanan anestesi termasuk sedasi MD, jadi selalu haruslah dimuat termasuk sedasi moderat dan dalam, itu selalu harus dimuat, jangan sampai lengah. Artinya jangan hanya ngomong sedasi, nanti repot. Kemudian adekuat, reguler, saya kira nggak ada masalah, 24 jam juga nggak ada masalah. Lalu PAB2 adalah kepala pelayanan anestesi, ya. Kepala pelayanan anestesi pasti harus ada SK. Lalu ada uraian tugas yang memuat A sampai dengan D, kurang lebih mirip dengan kepala laboratorium bersama radiologi tadi. Harus dibikin pola kerja, ya, supaya mudah, pelaksanaannya mudah, buktinya juga mudah. Mengembangkan, menerapkan, menjaga regulasi, pengawasan administratif, mutu, memonitor, mengevaluasi semua pelayanan anestesi, termasuk sedasi MD. Saya kira tidak ada masalah. Kita masuk kepada mutu. Nah, mutu di PAB ada 2. Yang terkait anestesi dan sedasi MD 21, kalau bedah 81. Langsung aja supaya mudah. Oke. Jadi ada 4 indikator, itu dimuat di maksud tujuannya. Asesmen prabedah, penandaan lokasi operasi, surgical safety checklist, diskrepansi diagnosis pre dan post op. Itu yang bedah. Kalau yang sedas anestesi, jadi dia juga 4 indikatornya: pelaksanaan sedasi praanestesi, monitoring durante anestesi, pasca anestesi, dan konversi tindakan. Lalu EP6, jadi mutu di sini indikatornya agar diintegrasikan ke PMKP, baik 21 baik 81. Oke. Sekarang kita masuk ke sedasi. Yang lalu PAB yang lalu sedasinya hanya 1 standar. Ini ada 4 standar: 3, 31, 32, 33. Kita mulai PAB 3. Ini tentang sedasi MD, moderat dalam, ya, sedasi MD. Regulasinya dibikin supaya seragam mengikuti A sampai dengan D di dalam maksud tujuan. Ini A sampai dengan D harus dimuat di regulasi dan harus paham. Kemudian pelayanan seragam A sampai dengan D yang ini, ya, 3 PAB 3. Jadi keseragaman pelayanan sedasi MD harus mengikuti ini. Kualifikasi alat staf yang memberikan sedasi, peralatan medis, bahan yang dipakai, pemonitoran. Lalu EP2, EP1 tadi regulasi, EP2 pelaksanaan, buktinya. EP3 ngomong tentang peralatan emergensi. Jadi sedasi ini memang pelayanan yang berisiko, sehingga keadaan emergensi bisa terjadi. Oleh sebab itu maka ada EP3.
Dari waktu memberikan ventilasi, peralatan emergency harus siap. Lalu staf terlatih berpengalaman untuk bantuan hidup lanjut. 31 tentang PPA. Nah, coba cermati dengan teliti. EP1 pasti tentang SPAN, yaitu PPA yang bertanggung jawab memberikan sedasi, itu hanya bisa SPAN. Kita tahu tim anestesi ada SPAN, ada yang mendampingi membantu perawat anestesi atau penata anestesi. Nah, di 31 itu ngomong diukur tentang mereka PPA. EP1 pasti tentang SPAN, diminta kredensialnya dan seterusnya, kewenangannya. Kalau EP2 kita perhatikan, PPA yang bertanggung jawab melakukan pemantauan selama sedasi, SPAN pasti bisa. Tetapi yang membantu dia, perawat anestesi atau penata anestesi, itu yang harus kita lihat di dalam rumah sakit itu, kredensialnya harus memenuhi E sampai dengan H. Nah, ini E sampai dengan H. Kompeten nggak dia di bidang ini? Berarti nanti di SPK-nya, surat penugasan klinisnya. EP3, maka kompetensi kredensialnya tercatat dalam dokumen kepegawaian. Ya, jadi ini kan pasti akan kita cari. 32 sebenarnya mirip, tapi di sini penekanan pada PPK, panduan praktek klinis. Jadi sekali lagi baca dengan cermat berulang, semi ya. Mana yang harus, mana yang nice to have. Kita lihat EP1, dilakukan asesmen prasedasi, dicatat bla bla bla. Asesmen prasedasi itu hanya bisa dilakukan oleh SPN. PAB 5 adalah soal rencana dari anestesi. Saya kira ini masuk rangkaian. Forumnya juga sudah diatur dari sebelumnya. 51 inform konsep, ya sudah. Khusus anestesi. 33 tadi inform konsep sedasi. Anak durante anestesi, maka di sini muncul PPK, jangan lupa, praktek klinisnya jangan lupa. Dan durante anestesi formnya biasanya udah baku. Terakhir adalah pasca anestesi. Yang harus diperhatikan EP1, pasien dipindahkan dari ruang pulih. Nah ini masuk ruang pulih, tapi yang pertama adalah keluar dari ruang pulih. Harus ada 3 alternatif, yaitu di dalam maksud tujuannya muncul A, B, C. A dipindahkan oleh anestesi, B dipindahkan oleh penata perawat anestesi, tapi itu harus dibuat supervisi. C dipindahkan tidak ke ruang rawat biasa, tetapi ke ICU. Pokoknya ICU. Itu harus semua di dalam regulasi. Kemudian ini sangat mikro, sangat mudah. EP2 waktu masuk dan waktu keluar dipindahkan dari ruang pulih harus dicatat. EP3 pelaksanaan monitoring selama di ruang pulih. Hasil monitoring dicatat. Nah, biasanya formnya udah lengkap. Itulah anestesi, maka kita masuk ke PAB 7 bedah. Ini diskusinya perlu sekali. PAB 7 adalah asesmen prabedah. Mencatatnya di mana? Itulah PAB 7 tadi. Oke, maka diskusinya harus tanya. Ada 3 kelompok pasien. Yang pertama, pasien itu disiapkan oleh dokter bedah di poli misalnya. Kemudian besok Bapak masuk, saya operasi hernia Bapak. Maka PAB 7 nanya, di mana Anda mencatatnya? Maka mencatatnya adalah di AP 11, assessment awal ranah. Oke? Ini mesti konsentrasi nih, kalau nggak nanti miss. Sekarang masih kelompok kedua.
pasien bedah masuk ranah. Dokter bedah megang, tetapi belum ada operasi yang pasti. Dia hanya massa di abdomen misalnya. Maka asesmen awalnya kan adalah asesmen awal AP11, 12 kali massa, terus operasinya belum, paling bilang operasi abdomen. Nah, periksa Mary bla 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 bla, akhirnya hari keempat pasti akan dilakukan operasi Bilrod 2 di gastroc. Maka si PAB 7 nanya, nyatetnya di mana? Bukan asesmen awal waktu masuk tadi, tetapi atur, ya, atur aja kata PAB 7. Mau di mana? Oh, kami di CPPT. Ayo silakan. Oh, kami ada forum sendiri. Kalau dia udah mau dioperasi, maka dokternya harus nulis di sini asesmen pra bedahnya PAB 7. Yang ketiga, dipegang masuk ranah oleh internis DM tipe 2, dipegang oleh internis, asesmen awal jelas. Hari keempat konsul bedah untuk operasi hernia, maka PAB 7 tanya di mana mencatatnya asesmen prabedah. Kira-kira sama yang kayak tadi, atur aja. Oh, kami di CPPT, oh kami di forum X ini, nah gitu ya. Jadi tidak satu jawaban nih PAB 7. Oke, mudah-mudahan bisa nangkep karena ini mudah setelah kita diskusikan. 71 inform konsen tadi udah, EP1 tentang bedah, EP2 tentang darah produk darah. 72 laporan operasi harus memenuhi A sampai dengan H, 8H. Usahakan itu sifatnya checklist ya, jadi usahakan checklist. Prosedur operasi ya, biasanya tulisan sih prosedur operasi 2. Ada tidaknya komplikasi bikin checklist, ada apa tidak, begitu tidak ya, kalau ada uraiannya. Spesimen checklist, spesimen 2 ya, PA dan kultur jangan lupa. Jumlah darah checklist, jumlah darah yang hilang titik 2 titik CC. Nomor implan, nah ini juga checklist. Implan, nomor, titik, tanggal waktu. Oke, jadi EP-nya laporan operasi, regulasi, lalu pelaksanaan. Nah, EP3 harus dipahami. Jadi pasien pasca operasi, dokter itu suka menulis saat pasien itu di ruang RR. Tapi kadang-kadang ada pasien mampir ke RR sebentar, lanjut ke ICU. Maka kata EP3 boleh menulis laporannya di ICU. Itu maksudnya EP3. Nah, karena ini kalimatnya memang harus dibetulkan, dicatat di area intensif. Jadi mungkin ada forum intensif, lalu nyatet, bukan itu maksudnya. Oke, 73 adalah rencana post-op oleh DPJP, EP2, oleh perawat maupun PPA lainnya